Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mas Eko Channel. Oke teman-teman, kali ini kami akan ajak jalan-jalan kalian semua ke kebun binatang Surabaya. Lebih tepatnya, kita akan ajak jalan-jalan kalian ke tunnel KBS Surabaya, yaitu jalan tembusan bawah tanah dari Terminal Joyoboyo menuju ke kebun binatang Surabaya. Tunnel KBS Jayabaya ini dibangun sekitar 1 tahun yang lalu. Dari cuplikan video di awal tadi bisa kalian lihat tempatnya sangat nyaman, dilengkapi dengan AC, ada video 3G panorama dan juga hewan-hewan yang bikin anak-anak dan keluarga kalian pasti betah di sana. Untuk tunnel Jayabaya ini panjangnya sekitar 170 sampai 200 meter dengan lebar 4 meter dan tinggi 3,5 meter. Oke, tidak berlama-lama saya akan kalian ngevlog mulai dari jalan Bundaran Waru ini. Dari Bundaran Waru ini menuju ke tunnel Jayabaya sekitar 10 menit. Hari ini adalah hari H+4 di bulan Lebaran. Bisa kalian lihat kota Surabaya cukup sepi dari kendaraan. Jadi untuk para wisatawan atau kalian yang dari luar kota Surabaya, lebih baik kalau main ke Surabaya pada hari seperti ini, hari libur Lebaran Idul Fitri. Kita sekarang berada di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Kalau di hari biasa, jalan ini cukup padat merayap. Oke teman-teman, siapa yang di sini yang rumahnya di Surabaya? Silahkan komentar. Tempat mana saja yang menarik dan rekomendasi untuk kita kunjungi. Cuaca pagi ini cukup cerah teman-teman, sangat baik untuk berwisata. Biasanya kalau siang sama sore cuaca Surabaya hujan. Kemarin juga sempat banjir. Jalan Raya Ahmad Yani Surabaya ini bisa dibilang sangat lebar teman-teman. Ada 2 sisi di bagian kiri dan 2 sisi di bagian kanan. Untuk kalian yang ingin berkendara dengan santai, lebih baik di sisi yang sebelah kiri. Ini juga sangat lebar bagian kiri, ada 4 ruas jalan. Untuk yang jalan bagian tengah, untuk kendaraan yang ingin kendaraan lebih cepat. Sangat asri ya teman-teman kota Surabaya. Banyak pohon-pohon yang ditanam di tengah jalan. Sepengetahuan saya, untuk di daerah sini, kalau kita belok ke kiri sebelum Taman Pelangi ini, kita bisa menuju ke Masjid Al-Akbar Surabaya. Oke, sekarang kita sudah sampai ke bundaran Taman Pelangi. Kalau lewat sini malam-malam sangat bagus teman-teman pemandangannya. Lampunya warna-warni menyala pada malam hari yang bikin suasana lebih estetik. Untuk kalian yang dari luar kota Surabaya yang mau main ke kebun binatang Surabaya, banyak sekali opsi transportasi umum teman-teman. Yang pertama dari kereta api. Untuk yang kalian dari wilayah Malang, Blitar, Bangil, kalian bisa naik kereta api ekonomi. Baik kereta api ekonomi Penataran maupun kereta api komuter lain, dengan harga tiket yang cukup murah. Kalian pesen tiketnya, turun ke stasiun Wonokromo, Surabaya. Nanti setelah keluar dari stasiun kereta api Wonokromo, kalian bisa jalan kaki menuju ke KBS Surabaya ataupun naik Grab dan juga naik angkot warna kuning dari depan stasiun Wonokromo. Untuk opsi kedua, kalian bisa naik bus Trans Jatim. Dari berbagai kota di wilayah Jawa Timur, kalian turun ke terminal bus Bungurasi, Surabaya. Nanti dari terminal Bungurasi, kalian bisa naik LEN, angkot, ataupun naik Trans Surabaya. Dari terminal Bungurasi, kalian turun ke terminal Joyoboyo, Surabaya.
ataupun langsung turun di depan KPS Surabaya. Dan untuk opsi yang terakhir, kalian bisa naik motor ataupun naik mobil dari luar kota. Untuk naik mobil, kalian keluar dari tol, keluar di Bundaran Waru Surabaya tadi, menuju Jalan Ahmad Yani, tepatnya di jalan yang kita lalui saat ini. Dan untuk motor dari arah Sidoarjo, kalian lurus saja ke arah utara melewati Terminal Bungurasi dan juga ke Bundaran Waru, lurus ke Jalan Raya Ahmad Yani. Dari Jalan Raya Ahmad Yani ini kalian menuju ke Jalan Wonokromo. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di depan Royal Plaza Surabaya. Kalau dari Royal Plaza Surabaya ini, kita sudah sebentar lagi akan nyampe. Ini adalah salah satu mall yang terbesar di kota Surabaya. Untuk kalian tetap tertib di jalan raya ya. Saatnya lampu merah kita berhenti. Jangan pernah menerobos lampu merah ataupun palang pintu kereta api. Bisa berbahaya buat diri sendiri maupun untuk orang lain. Oke teman-teman, kereta api sudah lewat. Kita lanjut menuju ke Jalan Wonokromo. Setelah melewati rel kereta api ini, di sini akan ada dua percabangan jalan. Kalau lurus ke sana menuju ke stasiun Wonokromo, dan kita akan belok ke kiri menuju Jalan Raya Kebun Binatang Surabaya. Tetap di jalur yang sebelah kiri ya teman-teman, jangan ke kanan. Nanti kalau di kanan ini kita akan langsung menuju ke depan KPS Surabaya. Kita tetap berada di jalur sebelah kiri. Nanti kita akan menuju ke Terminal Joyoboyo, tempat tunnel Joyoboyo dan KPS Surabaya yang kita akan tuju. Oke, kita tetap di kiri. Dan ini adalah jembatan yang baru, jembatan Sawung Galing. Kalau malam jembatan ini sangat bagus teman-teman. Oke, kita sudah berada di depan Terminal Joyoboyo Surabaya. Dari sini kita belok ke kanan ya. Kita akan parkir di atas gedung Terminal Joyoboyo ini. Terminal Joyoboyo ini adalah tempat parkir resmi khusus untuk KPS Surabaya ataupun untuk tempat parkir umum yang ada di kota Surabaya. Kalau kita parkir di tepi jalan, nanti akan banyak calo yang sangat mahal untuk ongkos parkirnya teman-teman. Di sini kita hanya membayar Rp6.000 untuk parkir sehari. Oke, sekarang kita akan parkir teman-teman. Jalannya cukup terjal ya. Hati-hati kalau berkendara, tetap jaga jarak. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah ada di dalam Terminal Joyoboyo. Bisa kita lihat banyak pengunjung yang mengantre untuk membeli loket. Dari dalam Terminal Joyoboyo ini kita menuju ke bawah tanah, menuju tunnel Joyoboyo ke KPS Surabaya. Tempatnya sangat dingin teman-teman, full AC. Terminal Joyoboyo ini panjangnya sekitar 200 meter, dengan lebar 4 meter dan tinggi 3,5 meter. Di sini banyak video tentang hewan ataupun tanaman. Bagus ya teman-teman. Ini bisa dibilang video 3G. Buat foto-foto bersama anak dan istri, pasti anak-anak sangat suka teman-teman.
Oh iya, lupa, sebelum masuk ke Tunnel Joyoboyo ini kita diharuskan membeli tiket masuk ke Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp15.000 per orang. Dan untuk Tunnel Joyoboyo ini sendiri gratis teman-teman, karena ini adalah jalan tembusan dari Terminal Joyoboyo menuju ke Kebun Binatang Surabaya. Daripada melewati jalan raya cukup panas, kita mendingan lewat dari Terminal Joyoboyo menuju tunnel ke Kebun Binatang Surabaya. Di sini hawanya sangat dingin dan sejuk. Bisa kita lihat kiri kanan penuh dengan lukisan dan juga video 3D. Untuk teman-teman semua, apakah ada yang pernah kesini? Silahkan komentar. KBS Surabaya beberapa tahun ini cukup banyak pembenahan dan perbaikan teman-teman, mulai dari Tunnel Joyoboyo ini maupun di dalam KBS itu sendiri. Dengan harga tiket yang cukup merakyat, KBS Surabaya menjadi pilihan yang pertama buat warga Jawa Timur berlibur. Kalau dibandingkan dengan Taman Safari ataupun ke Jatim Park Group, ini sangat terjangkau teman-teman. Cukup 15.000, tempatnya besar, luas, dan hewannya lengkap. Oke teman-teman, cukup panjang ya jalannya. Kalau kalian bawa makanan dari rumah untuk dimakan di dalam KBS, di sini cukup bebas teman-teman. Yang penting jangan buang sampah sembarangan. Kalau mau makan di dalam KBS sendiri, juga banyak food court, tapi harganya tidak sama dengan yang ada di luar. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di ujung dari Tunnel Joyoboyo ini. Dari bawah kita akan naik ke atas menuju ke loket pintu masuk KBS Surabaya. Oke, sekarang kita ada di pintu keluar dari tunnel. Bisa kita lihat akan ada acara Lalawidi Semarak KBS Surabaya. Sekarang kita ada di pintu masuk bagian selatan KBS Surabaya. Oke teman-teman, untuk mereview di dalam Kebun Binatang Surabaya, saya akan membuatkan video berikutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, review Kebun Binatang Surabaya terkini. Assalamualaikum.